Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pak Eko Channel. Kita masih membahas tentang bagaimana membuat kolam ikan agar airnya tetap jernih, tidak kotor. Ini kebetulan saya berada di atas kolam ikan. Ini di atas kaca. Ini kaca temper 12 mili. Ini bisa diinjang, tidak masalah. Nah, ini kalau kita lihat, sekalipun terlihat bahwa kolamnya itu berlumut atau kotor bawah, tapi airnya tetap jernih. Ini untuk kolam yang berlumut ini, salah satu sebabnya adalah karena ini berada di luar rumah, dan kita sementara tidak menggunakan lampu UV atau ultraviolet. Kalau kita menggunakan UV akan lebih jernih dan lumut tidak akan tumbuh. Tapi ini enggak masalah karena ini hanya di permukaan semen saja sedikit, karena emang permukaan semennya tidak rata, sehingga ikan sapu-sapu yang bertugas membersihkan tidak bisa tuntas. Nah, ini sapu-sapunya bisa dilihat. Ini sapu-sapunya cukup besar. Jadi di kolam ini ada 3 ikan sapu-sapu yang bertugas untuk membersihkan kolam, tapi karena kolamnya tidak halus, tidak rata, mestinya kolam itu rata sehingga ketika ikan sapu-sapu bertugas membersihkan dia akan bersih. Kembali bicara bagaimana agar kolam itu tetap jernih, tetap bersih, maka kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Ini air sudah 1 minggu, padahal ini tempat yang terbuka, terkena sinar matahari. Ini air sudah 1 minggu tapi masih jernih. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan kemarin, agar air ini bisa tetap jernih, maka satu yang harus diperhatikan adalah jumlah ikan. Ini di kolam ini hanya ada 4 ikan. Nah, ini ikannya, kebetulan ini ikan lele. Ikan sapu-sapunya ada 2 di sana. Ikan lelenya hanya 2. Jadi sekalipun ikan lelenya besar, ini ikan lele ada sekitar 5-6 kilo. Sekalipun ikannya besar tidak ada masalah, yang penting jumlah ikannya jangan terlalu banyak. Karena setiap ikan itu pasti akan menghasilkan kotoran, dan kotoran itu akan menyebabkan atau menjadi gas amonia yang beracun yang bisa menyebabkan ikan itu mati. Tetapi kalau ini sebagai contoh, ikan lele mungkin lebih tahan daripada ikan hias atau ikan koi. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana agar air itu tetap jernih, maka jumlah ikan jangan terlalu banyak atau dibatasi sehingga kotoran yang dihasilkan tidak terlalu banyak, maka kolam akan relatif lebih bersih. Kemudian yang kedua, agar air kolam itu tetap jernih, maka ketika kita memberikan makan, ini diperhatikan sekali, jangan terlalu banyak memberikan makan pada ikan. Cukup 2 kali sehari, pagi dan sore, dan itu pun jumlahnya dibatasi. Karena tujuan kita untuk memelihara ikan ini bukan untuk pembesaran, bukan menjadikan ikan menjadi besar, tapi lebih kepada refreshing, lebih kepada bagaimana ikan itu kita pelihara untuk refreshing bagi kita, untuk hiburan buat kita, sehingga kita tidak memikirkan bagaimana ikan itu menjadi besar, sehingga jangan terlalu banyak memberikan makan kepada ikan. Ketiga, tentu saja filter. Jadi kalau air ingin bersih maka harus pakai filter, dan ini juga mutlak seberapapun besarnya filter, tapi ini harus ada karena dia berfungsi untuk menyaring kotoran. Dan usahakan filter itu di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada pembuangan, sehingga setiap saat air di dalam filter ini bisa kita bersihkan. Ini wajib kita buat dan wajib ada dalam kolam agar kolam tetap airnya menjadi jernih. Kemudian yang keempat sifatnya opsional. Ini adalah lampu UV. Lampu UV ini bisa kita pasang di dalam filter. Ini sifatnya pilihan, boleh iya boleh tidak. Kalaupun misalnya ini dipasang di dalam filter, maka
kita tidak perlu menghidupkan secara terus-menerus. Untuk ukuran kolam saya ini biasanya saya hidupkan hanya sekitar 2 jam setiap hari. Jadi 2 jam itu sudah cukup untuk membunuh kuman. Karena air itu saya perkirakan 2 jam sudah bersirkulasi, sehingga cukup lampu UV nya ini kita hidupkan selama 2 jam sehingga tidak akan boros listrik. Dan kemudian yang keempat adalah, ini juga sifatnya opsional untuk air agar jernih, yaitu menggunakan atau kita tambahkan ikan sapu-sapu. Tapi ini sifatnya juga pilihan, boleh iya boleh tidak. Dan kalaupun dikasih ikan sapu-sapu, mungkin jumlahnya hanya 1 atau 2 tergantung ukuran kolam. Demikian tadi cara membuat kolam ikan tetap jernih sehingga tidak sering untuk menguras, dan ini bisa saja kita lakukan pengurasan hanya sekitar 3 atau 4 bulan sekali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.